Halo, apa kabar anak-anakku semuanya? Sudah siap belajar matematika lagi ya? Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai materi pembelajaran matematika kelas 9, semester 1. Masih dalam pokok pembahasan persamaan kuadrat dengan indikatornya menyusun persamaan kuadrat. Dari saya, Ibu Masrina Hutapea MPD dari SMPN 239 Jakarta. Oke, kita perhatikan ya, materinya adalah menyusun persamaan kuadrat jika akar-akarnya diketahui. Nah, perhatikan. Jika X1 dan X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat, maka persamaan adalah X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Nah, jadi perhatikan. Nanti kalau sudah diketahui akar-akarnya, maka bagaimana cara menentukan persamaan kuadratnya? Jadi ingat tadi rumusnya ya. Contoh, tentukan persamaan kuadrat jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat adalah negatif 2 dan 6. Nah, perhatikan penyelesaiannya. Tadi diketahui bahwa X1 sama dengan negatif 2 dan X2 sama dengan 6. Tadi ingat rumus persamaannya adalah X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Gantikan X1 dan X2-nya, sehingga diperoleh X dikurang, dalam kurung 2, dikali X dikurang 6 sama dengan 0. Ingat, negatif kali negatif menjadi positif. Ya, jadi X tambah 2 kali X dikurang 6. Kalikan satu per satu. Ingat, perkalian suku 2 dengan suku 2, sehingga diperoleh X kuadrat dikurang 6X ditambah 2X dikurang 12 sama dengan 0. Sehingga persamaannya, lihat ya, yang bisa disederhanakan adalah negatif 6X ditambah 2X. Hasilnya negatif 4X. Maka persamaannya X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 2 dan 6 adalah X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Paham ya? Oke, kita lihat lagi. Contoh 2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 1/2 dan 2/3 adalah titik-titik. Nah, kita lihat ya penyelesaiannya. Tadi diketahui X1-nya sama dengan 1/2 dan X2-nya sama dengan 2/3. Maka persamaannya masih sama, X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Gantikan tadi X1-nya sama dengan 1/2 dan X2-nya adalah 2/3. Sehingga diperoleh persamaan X dikurang 1/2 kali X dikurang 2/3 sama dengan 0. Nah, ini juga sama. Dengan perkalian suku 2 dengan suku 2, kalikan X dengan X menjadi X pangkat 2 dikurang X dikali 2/3, berarti dikurang 2/3X, dikurang 1/2X, ditambah 2/6, sama dengan 0. Paham ya, 2/6 dari mana? Ya, min 1/2 kali min 2/3. Hasilnya plus 2/6. Nah, gimana cara menyederhanakan ini? Berarti untuk mempermudah, ini seluruh sukunya atau semuanya dikali dengan 6. Seluruhnya dikalikan dengan 6. Berarti ketemu persamaan 6X kuadrat dikurang. Nah, 2/3 kali 6. Hasilnya 4X ya, dikurang. Ini juga 1/2 kali 6. Jadi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ada yang bisa disederhanakan? Ya, betul. Ada. Negatif 4X dikurang 3X. Hasilnya adalah min 7X.
maka persamaannya menjadi 6x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat yang dimaksud adalah 6x kuadrat dikurang 7x ditambah 2 sama dengan 0. Paham ya? Terus yang materi kelanjutannya adalah menyusun persamaan kuadrat jika diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Nah, ini berbeda lagi. Tadi dari persamaan X dikurang X1 kali X dikurang X2 sama dengan 0. Maka diperoleh, nih kalau kita kalikan satu persatu ya, maka diperoleh X kuadrat dikurang X dikali X2 dikurang X dikali X1 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Masih diingat ya, perkalian suku 2 dengan suku 2 ya. Sehingga bisa disederhanakan menjadi X kuadrat dikurang dalam kurung X1 ditambah X2 kali X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Nah, berarti artinya X1 ditambah X2 ini disebut sebagai jumlah akar-akarnya. Dan X1 kali X2 disebut dengan hasil kali akar-akar. Dengan menggunakan rumus kuadrat. Berarti diperoleh. Nah, masih ingat kan rumus kuadrat dari persamaan kuadrat? Nah ini X1 sama dengan min B ditambah akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Dan X2-nya adalah min B kurang akar dari B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Jadi untuk membedakan X1 dengan X2 adalah ditanda plus dengan min. Ya. Oke, berarti dari rumus ini nanti kita peroleh dengan menggantikan nilai X1 ditambah X2, hasilnya berarti menjadi min B per A. Dan X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, ini yang disebut dengan penjumlahan atau jumlah dari akar-akar dan hasil kali dari akar-akar tersebut. Nah, biar lebih jelas kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh soal nomor 1. Diketahui X1 ditambah X2 sama dengan 7. Berarti diketahui jumlah akar-akarnya ya. Dan X1 kali X2 sama dengan 10. Tentukan persamaan kuadratnya. Nah, gimana caranya? Ayo, kita perhatikan penyelesaiannya. Nah, tadi diketahui X1 ditambah X2 sama dengan 7. Dan X1 kali X2 sama dengan 10. Maka persamaan kuadratnya adalah, nah tadi ingat rumus kuadratnya, berarti rumus persamaan kuadratnya tadi adalah X kuadrat dikurang, ini jumlah dari akar-akar, kali X ditambah perkalian dari kedua akar sama dengan 0. Sehingga diperoleh persamaan X kuadrat dikurang, tadi jumlahnya adalah min 7. 7. Jadi tadi jumlahnya adalah 7 dan perkaliannya adalah 10. Berarti X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Jadi persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 7X ditambah 10 sama dengan 0. Paham ya? Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Tentukanlah nilai-nilai berikut ini. A, alfa tambah beta, B, alfa kali beta, C, alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta, dan D, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Terus kita lihat penyelesaiannya ya. Tadi dari persamaan 2X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nilai A sama dengan 2, B sama dengan min 4, dan C-nya sama dengan min 12. Tadi yang ditanya A, alfa tambah beta. Ingat tadi rumusnya adalah min B per A. Sama dengan min dalam kurung min 4 per 2. Berarti ini sama dengan 4 per 2. Jadi positif, negatif kali negatif ya. Menjadi positif. 4 per 2 sama dengan 2. Terus yang B, alfa kali beta. Sama dengan, tadi rumusnya adalah C per A. Berarti sama dengan min 12 per 2. Sama dengan min 6. Berarti perkalian kedua akar adalah min 6. Tadi penjumlahannya adalah 2.
Terus yang C yang ditanyakan, alfa beta kuadrat ditambah alfa kuadrat beta. Berarti ini sama dengan, nah ini ubah atau cari faktor dari bentuk persamaannya. Jadi kita lihat ini faktornya adalah alfa kali beta. Berarti ini menjadi alfa kali beta dalam kurung alfa tambah beta. Nanti kalau kamu kalikan ke dalam kurung, akan kembali ke soal yang ditanyakan. Berarti tadi alfa kali beta sama dengan 6, min 6. Dan alfa tambah beta sama dengan 2. Maka jawabannya adalah menjadi min 12. Terus yang D, alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Nah, ini juga sama. Kita cari bentuk yang lain untuk mencari alfa kuadrat ditambah beta kuadrat. Ini sama dengan alfa tambah beta pangkat 2 dikurang 2 kali alfa kali beta. Nah, berarti alfa tambah beta tadi hasilnya 2. Maka 2 kuadrat dikurang 2 kali min 6. Negatif 2 kali negatif 6 hasilnya 12. Maka jawabannya adalah 4 tambah 12 sama dengan 16. Mudah ya. Lanjut kita lihat contoh yang ketiga. Jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan 2x kuadrat dikurang 14x ditambah 12 sama dengan 0. Tentukan persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa tambah 2 dan beta tambah 2. Nah, beda lagi soalnya ya, perhatikan. Sekarang perhatikan penyelesaiannya. Dari persamaan kuadrat, 2x kuadrat dikurang 14x ditambah 12 sama dengan 0. Diperoleh A sama dengan 2, B sama dengan min 14, dan C sama dengan 12. Nah, berarti alfa tambah beta sama dengan, tadi rumusnya min B per A, sama dengan negatif kali negatif 14 per 2. Negatif kali negatif menjadi positif. Berarti 14 dibagi 2 sama dengan 7. Berarti jumlah akar-akarnya menjadi 7. Terus alfa kali betanya sama dengan rumusnya C per A. Sama dengan 12 per 2. Sama dengan 6. Jadi perkalian akar-akarnya adalah hasilnya 6. Oke, perhatikan lagi jumlah dan hasil kali akar-akar alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah sebagai berikut. Nah, karena berhubungan dengan jumlah. Nah, jumlahnya adalah alfa tambah 2 tambah beta tambah 2. Maka jawabannya sama dengan alfa tambah beta ditambah 2 tambah 2 menjadi 4. Jadi alfa tambah beta tadi adalah 7 ditambah 4 sama dengan 11. Ya. Terus perkaliannya alfa tambah 2 kali beta tambah 2. Ini hasilnya berapa? Berarti ini hasilnya adalah alfa kali beta ditambah 2 dalam kurung alfa tambah beta ditambah 4. Jadi perkalian suku dengan suku 2 ya. Sama dengan tadi alfa tambah beta berapa? 6. Terus ditambah 2 kali alfa tambah beta 7. Berarti tambah 2 kali 7 ditambah 4. Hasilnya adalah 6 ditambah 14 ditambah 4. Sama dengan 24. Jadi diperoleh persamaan kuadrat x kuadrat dikurang, tadi dikurang jumlah dari akar-akarnya, kali x ditambah hasil kali dari akar-akarnya, sama dengan 0. Maka diperoleh persamaan x kuadrat dikurang, tadi jumlahnya adalah 11, dan perkalian dari akarnya adalah 24. Maka persamaannya x kuadrat dikurang 11x ditambah 24 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya alfa tambah 2 dan beta tambah 2 adalah x kuadrat dikurang 11x ditambah 24 sama dengan 0. Oke? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan materi kita hari ini kalian dapat memahami. Terima kasih atas perhatiannya. Dan selamat belajar.